Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisyara Kanita Kamila. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 240506110061 dan di sini saya dari kelas Pancasila E. Dan di sini saya akan membahas tentang geopolitik Indonesia. Di sini pasti semuanya pernah bertanya, kenapa sih Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan posisi yang strategis? Lalu bagaimana sih letak geografis serta kekayaan Indonesia bisa mempengaruhi posisi Indonesia di mata dunia? Jadi semua itu bakal dijelasin di materi geopolitik Indonesia. Next. Apa itu geopolitik Indonesia? Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari tentang geografi dan politik internasional. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh Friedrich Ratzel pada 1844 sampai 1904. Si Friedrich ini adalah ahli geografis asal Jerman. Jadi si Ratzel ini menyebutkan geopolitik Indonesia itu sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Nah, kenapa geopolitik itu penting? Karena letak Indonesia ini sangat strategis, yaitu berada di persimpangan antara dua samudra. Indonesia juga merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat amat berlimpah, seperti hutan tropis yang sangat luas, sumber energi listrik, gas, batu bara, perairan dan hasil laut yang sangat banyak, serta jalur perdagangan internasional. Nah, fakta-fakta inilah yang menjadikan Indonesia menjadi pemain penting dalam hubungan internasional, terutama di era perdagangan kawasan antar Asia. Next, di slide ketiga tentang pengaruh geopolitik terhadap Pancasila. Geopolitik Indonesia ini juga tidak bisa terlepas dari Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman untuk menentukan sikap politik yang luar biasa terhadap Indonesia. Sudah saya cantumkan. Contohnya di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah Indonesia menjaga hubungan antar negara dengan semangat perdamaian dan kemanusiaan. Yang kedua, di sila kedua ada memperjuangkan hak asasi manusia dan menolak konflik yang merugikan. Next, di sila ketiga yaitu mempersatukan bangsa di tengah ancaman dari luar. Terus sila keempat, menjunjung tinggi diplomasi dan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Di sila kelima yaitu mendorong keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan internasional. Lalu ada tantangan-tantangan apa aja sih geopolitik di Indonesia tuh? Nah, di sini ada 4 tantangannya, yaitu ancaman terorisme. Jadi konflik global ini seringkali memicu aksi terorisme lintas antar negara yang mengancam keamanan nasional. Lanjut, di kedua ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini dampaknya sangat nyata bagi Indonesia. Misalnya dari bencana alam, naiknya permukaan laut, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan masyarakat. Yang ketiga ada keterlibatan dalam konflik global, atau bisa disebut juga sebagai persaingan negara besar. Indonesia perlu bersikap lebih netral, bijaksana, dan berdaulat di tengah konflik antar kekuatan besar dunia. Yang terakhir yaitu isu maritim. Nah, isu maritim ini tuh perairan Indonesia jadi rentan terhadap perampokan dan sengketa wilayah, seperti di Laut Utara. Next. Nah, ini hampir terakhir. Jadi kesimpulannya di sini, dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa geopolitik Indonesia adalah cerminan dan kekuatan serta tanggung jawab yang besar. Sebagai bangsa yang kaya raya dan strategis, Indonesia harus memiliki kebijakan luar negeri yang sangat amat cerdas dan bijaksana, berdaulat dan berlandaskan Pancasila. Nah, dengan itulah Indonesia tidak hanya menjaga kepentingan nasional, tapi juga berkontribusi untuk perdamaian dan keadilan dunia. Nah, sekian penjelasan materi UTS dari saya. Maaf jika ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.